Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allah ya Allah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa hasil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i iwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin al muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa nakhususan ila majtama'na hahuna bisababihi wali ajlihi. Ya Allah, Allahumma ya Allah, khususan ya Allah Mbah Yai Zainuddin, ya Mbah Yai Zainuddin Jazuli, ya Allah laso ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qallin amin. Ya Allah, alhamdulillah matur suwun sampun kersa maosaken tahlil damel Mbah Yai kula Mbah Zainuddin Jazuli. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk barokah saking riyadhah beliau, ilmu beliau, lan mugi-mugi kita sedaya benjang selamat dunia akhirat, lan mugi-mugi keturunan kita dados keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Monggo saderengipun sinten durur menawi wonten ingkang tasih ngrokok, rokoke dicecep, kula nyuwun tulung diniati ingkang sae, kita niat nglakoni perintah Gusti Allah, mencari ridho Allah, agar sholawat yang kita lantunkan ini benar-benar dapat menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ditata atine ketika berangkat tadi memiliki niat-niat apapun dituwata neh, diperbaharui neh, insyaallah ketika jenengan melakukan amal soleh niatnya benar, apapun hajat panjenengan insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ya ayyuhal mushtaqun ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في القون أشراقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وزين ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا Alhamdulillah. Sebagian dari Maulid sing tuturur sudah kita baca. Sebelum kita melanjutkan lagi, nanti insya Allah ada daul-daul dari Pak Rektor, dari Pak Widya, sejenak sambil jenengan menyeruput unjukan jenengan gitu. Mbok menawa jenengan mengke mari paham ternyata di Jogja itu ada kampus yang luar biasa, kampus Nahdlatul Ulama. Karena banyak biasanya di kalangan panjenengan niki dilalah anak iki jek cilik iki wis tepak. Madrasahe tepak, diniyah tepak, Qur'ane yo katam bolak-balik. Setelah itu akidah nggih pun sae. Tiba-tiba karena orang tua terlena mungkin menuntut anaknya harus menjadi seorang sarjana, mbuh S1 S2, kemudian milih kampus yo sak keneke bahasa Indonesiane apa? Halah wis meneng kabeh. Asal-asalan. Lah. Jadi anake cilike wis pinter, Qur'ane katam bolak-balik ning madrasah, ning diniyah, mriti apal, jurumiyah apal, alfiyah apal.
kemudian asal-asalan milih kampus atau masuk ke kampus yang sepenting pokoknya SIG inggo. Nah, akhirnya tiba-tiba ya mungkin apa karena tidak digunakan ketika waktu kuliah itu tadi, ilmu-ilmu yang telah dipondasi mulai kecil itu tadi tiba-tiba hilang, atau bahkan kadang ya salah pergaulan. Padahal Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung atau akan mengikuti agama temannya. Lah kalau panjenengan memiliki keturunan atau anak dilalah sampai S1, S2, S3, S3, iki kok ning kampuse Nahdlatul Ulama. Nah, insya Allah apa pondasi anak panjenengan yang telah tertanamkan mulai kecil ini akan terus terjaga. Karena ning kampus NU niku Pak Rektor kula tangleti ben malam nopo ngoten nggih panggah tahlilan. Kowe nek acara sholawatan sadurunge niku mengke maca kitab riyen, maknane kitab kuning riyen. Dadi kan ya luar biasa. Anake yo panggah pinter ngaji ning masalah pendidikannya tidak tertinggal. Bahkan Pak Rektor niki lulusan rektor ini pernah ke Prancis, S2-nya ke luar negeri kemana, pernah ke Prancis, ke Moskow, ngerti Margono, Moskow, Prancis ngerti Margono. Nah. Wah, kunir ngertimu. Jadi luar biasa. Nah, jadi maka dari itu monggo nanti kita dengarkan tentang UNU Yogyakarta itu sekilas seperti apa, cerita singkatnya seperti apa. Siapa tahu mungkin adik-adik yang mendengarkan pada malam hari ini atau bahkan orang tua sing bingung, omahmu kene le gek ada ning Jogja, engko piye, engko pergaulane piye, engko kena mbak-mbak sarkem ae sanuke lah. Ya malam Selasa, malam Jumat adung sregep sholawatan, mari engko kuliahe kleru. Kanca kan ya ora tepak gitu. Eman-eman, malaikate kok nyisih kabeh. Pun nyun sewu, kula nyuwun tulung Pak Widya sekilas napa nggih memaparkanlah tentang Universitas Nahdlatul Ulama Jogja yang luar biasa tadi. Nggih, monggo wekdal kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa ulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ingkang dalem muliaken Gusikdam, sekeluarga, Bunyai, jamaah Majelis Taklim Sabilu Taubah, ugi jamaah Majelis Simtuduror, Bapak Ibu sedanten, mungkin wonten para yai, bunyai, para sepuh, pejabat sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertemu dengan Gusikdam. Sudah lama kami ingin sowan beliau dan malah dapat bonus bisa menceritakan UNU di hadapan Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun sangat Gus. Tadi Gusikdam nanya ke saya, maksud sowannya apa? Gusikdam NU niko kagungan kampus progresif, nampaknya belum banyak yang tahu. Nah sayang kalau kampusnya ini diisi oleh orang non-NU, orang NU masuknya ke kampus non-NU, jadi kebalik. Ada banyak kampus di Jogja, di Malang, di Surabaya, non-NU yang isi justru NU. Sedangkan kampus-kampus NU itu kesulitan mencari mahasiswa. Saya mau cerita sedikit tentang UNU Jogja, Gus, mungkin sekitar 10 menit. UNU Jogja ini didirikan tahun 2017. Sebagaimana kampus NU yang lain, sederhana, bersahaja, mayoritas yang dipelajari adalah agama Islam. Kemudian tahun 2022 ada momentum
Sultan memberikan kami lahan, kemudian pemerintah membantu bangunannya. Dari sana kami berpikir, oh ini jangan sampai hanya gedungnya yang baru, tapi kemudian kualitasnya segala macamnya itu tidak ada perubahan. Nah di 2022 itu ada pergantian kepemimpinan setelah 5 tahun, dalam dapat amanah untuk jadi rektor. Pertama kali saya sowan ketum. Jadi Bapak Ibu sedanten, kampus yang terhubung ke NU menika se-Indonesia wonten 300. Dari 300 itu 30 dimiliki PBNU. Sisanya dimiliki oleh yayasan. Misalkan ada kiai punya pesantren, punya kampus, menika di bawah yayasan. Nah, yang betul-betul di bawah PBNU ada 30, salah satunya UNU Jogja. Oke, contohnya apa? Kalau yang yayasan Darul Ulum, Unisma Malang, Wahid Hasim, Unisba, ya macam-macam, ya segala macam. Nah kemudian dalam soal Gus Ketum, Pak Yai menopo ekspektasi mandat Gus Ketum kepada kami di UNU Jogja dan kepada saya sebagai rektor. Kalau bicara pendidikan tinggi itu selalu yang diunggulkan, diandalkan, dibanggakan itu kenapa dari sebelah jenengan ngetos ya, ini yang nonton macam-macam. Kenapa selalu sebelah? Di Malang ada, di Jogja, Surabaya segala macam. UNU udah saatnya punya kampus yang diandalkan, dibanggakan, bukan hanya di kalangan Nahdien tapi juga Indonesia. Kembali dari rumah beliau, kami kemudian rembuk, ini apa nih yang jadi strategi? Kebetulan berbarengan dengan 1 abad NU. Kami kemudian refleksi, 1 abad NU sudah ngapain aja. Ternyata kontribusinya sangat besar. Wonten konsep hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, menggerakkan masyarakat rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. Wonten ribuan pesantren, tempat pendidikan, kemudian wonten ribuan ulama menuntun umat. Tapi kalau mau disimpulkan gitu ya, dipercepat, ternyata kontribusi NU menika besar, tapi tasih sempit. 1, kaitannya dengan keislaman. Yang kedua, politik pemerintahan. Banyak yang menjadi anggota dewan, segala macam pejabat. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Wonten pondok, sekolah, rumah sakit. Tapi di luar itu ternyata kontribusi NU masih sangat minimal. Setiap 5 tahun wonten survei terakhir tahun 2022, kita patut berbangga, 56,9% penduduk Indonesia menika NU. Dari yang ngakunya NU, dari yang derajatnya rendah, mungkin subuhan pakai kunut, sampai yang lahirnya itu udah NU. Sekolah NU, aktivis NU banget lah pokoknya. Nah, tapi dari 50, berarti kan setengah penduduk Indonesia menika NU. Dari setengah penduduk Indonesia yang NU, berapa banyak yang paham IT? Ada istilah blockchain, artificial intelligence, machine learning. 10%-nya, 1/10-nya, menika sekitar 16 juta, ada nggak sih yang paham IT? Boten wonten. 1%-nya, 1 juta orang paham IT, boten wonten. Bahkan 0,1%, 160.000, belum karuan. Selalu kalau bicara IT, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, yang disebut menika asmanipun Mas Ainun Najib yang di Singapura. Mas Ainun Najib lagi. Beliaunya memang hebat, jangan-jangan nggak ada kader yang lain. Jadi memang jangan-jangan cuma beliau yang betul-betul mumpuni. Itu baru di bidang IT. Vaksin, kita sudah ikut fatwa vaksin, tapi belum ikut pengembangan vaksin. Farmakologi, rekayasa genetika, macam-macam. Terus kemudian soal investasi, berapa banyak kalangan NU yang tahu reksadana, venture capital, menika nopo. Kemudian juga mobil listrik, siapa Nahdien yang ikut terlibat dalam riset mobil listrik. Paling-paling make gitu kan. Kan kita juga udah saatnya itu nggak cuma make, tapi ikut buat robotika, eksplorasi luar angkasa. Masyarakat Amerika sampun tenmas. Nah kita tuh kapan? Padahal Islam pernah menguasai dunia, jadi peradaban yang maju begitu lama, tapi kita sekarang tertinggal.
Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata bidang yang kita banyak kontribusinya itu terbatas, banyak bidang yang kita kontribusinya minim. Bagaimana dengan sektor? Kalau di pemerintahan, ini kok ngapunten sangat, kenyataannya demikian, tapi ini memotivasi. Kader kita itu berkumpul ya di Kemenak, Gusikdam. Di PU, siapa yang lulusan sipil? Sangat sedikit. Di ISDM, yang ngurusi tambang, kelistrikan, perminyakan, boten-boten. Di keuangan, yang mengurusi ribuan triliun keuangan negara, kita nggak ikut terlibat. Kemudian kalau perencanaan pembangunan di level nasional wonten Bappenas. Siapa kader kita di Bappenas? Berarti secara teknokratik kita tidak ikut menentukan arah pembangunan bangsa karena nggak ada kader di Bappenas. Belum ya kalau mau cepat perdagangan, perindustrian, BUMN. Wonten ratusan BUMN punya cucu ratusan juga. Telkom, PLN, Pertamina, Antam yang ngurusi emas, Pelindo, itu sulit sekali mencari kader NU. Kalau mau cepat, nampaknya di abad kedua ini NU PR-nya adalah mencetak sebanyak mungkin profesional supaya nanti kontribusinya melalui profesional-profesional NU semakin luas di berbagai bidang dan sektor strategis. Nah, jihadnya NU di abad kedua bagi kami UNU Jogja, kami percaya jihadnya itu jihad profesional. Jadi bukan berarti ulama boten penting, tetap penting. Bukan berarti guru tidak penting, tetap penting. Tapi itu saja nggak cukup. Selamanya kita akan jadi konsumen Bapak Ibu, hanya nonton perkembangan zaman. Kita kepinginnya besok tuh kader-kader NU hafal Quran, jago robotika. Kemudian ngimami sholat id, tapi kemudian ahli kedokteran, ikut menemukan misalkan vaksin, obat-obat terbaru begitu. Jadi itu tidak akan mungkin kalau boten disupport, didukung Bapak Ibu. Nah, UNU Yogyakarta memilih posisi mengisi ruang kosong. Kalau ada ruangan yang itu penting, nggak banyak yang garap, UNU Yogyakarta ingin masuk ke sana. Yang kita anggap kosong itu adalah profesional. Yang kedua, STEM. STEM itu sains, teknologi, teknik-teknikan, dan matematika. Itu masih sangat minim. Jadi di 2022 kita reorientasi visi, bismillah, nyuwun pangestunipun, ingin menjadi andalannya NU dalam mencetak profesional unggul di berbagai bidang. Nah, terus kemudian itu pembeda kita dengan lembaga pendidikan NU yang lain, bagi tugas. Tapi kan kalau kampus umum udah banyak, misalkan BINUS, ITB, itu juga cetak profesional. Lalu apa keunggulan UNU dibandingkan yang lain? Kan kita juga pengen tidak jago kandang. Alhamdulillah ternyata dikumpul-kumpulkan anak-anak muda NU hebat-hebat. Kita sepakat, ternyata Indonesia itu belum banyak yang bicara masa depan. UNU ingin menjadi pionir di kajian masa depan. Soal menopo, AI, prediksi masa depan, soal biotek dan lain-lain, nuklir, metalurgi, begitu. 3 bulan setelah periode ini jalan, alhamdulillah Bapak Ibu dapat dukungan dari Uni Emirat Arab. Kami sudah MOU di Abu Dhabi, disaksikan Pak Jokowi, kalian Presiden MBZ, kita dapat hibah 1,4 triliun. Nyuwun pangestunipun. Nggih. Menika untuk bangun gedung, bangun asrama, bangun program-program yang belum ada di Indonesia, insya Allah mangke seluruh mahasiswanya berbeasiswa. Jadi tadi ya, UNU dapat bantuan gedung 9 lantai, Asih akan bangun gedung baru lagi dari Emirat 9 lantai. Nggak puas di Emirat, kita ke Cina, dalam matur Gusikdam, Gus, Pak Jokowi larang ekspor nikel. Kenapa? Karena kita tuh ngekspor mentah, nggak ada harganya. Beliau bilang diolah dulu di Indonesia, baru diekspor. Nah, investornya kebetulan orang Cina. Pak investor, kami nggak mau jadi penonton, belum ada ahlinya. Jadi tolong bangunkan sekolah juga supaya kita ikut bekerja di industri nikel. Alhamdulillah deal, kita MOU di Cina, nanti perusahaan investor Cina untuk perusahaan nikel itu membantu UNU Jogja membangun fakultas metalurgi.
soal logam, soal nikel, soal segala macam. Dan ini juga studi-studi masa depan. Bapak Ibu tahu mobil-mobil, laptop, kulkas, AC, itu kira-kira yang sudah tidak terpakai sampahnya diapakan? Nah, ada istilah baru Bapak Ibu, urban mining, pertambangan kota. Nambangnya bukan di alam, ngeruk hasil bumi, tapi mendaur ulang mobil, motor, kipas angin, kulkas, HP. Itu kan logam-logam udah nggak kepake ya. Mobil misalkan ada mobil listrik, mobil lama kan nggak kepake, didaur ulang menjadi barang baru. Nah, nanti akan ada fakultas namanya itu urban mining, pertambangan kota pertama di Indonesia, di UNU Yogyakarta. Nanti perusahaan Cina itu akan bantu ngasih laboratorium, gedung, asrama, insya Allah programnya juga berbeasiswa, diprioritaskan ke NU. Menikah karena waktunya singkat Bapak Ibu, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kemajuannya signifikan, ada kerja dengan UEA, ada kerjasama dengan Rusia, soal nuklir, ada kerjasama dengan India, food security, dan lain-lain. Nampaknya belum banyak yang tahu. Daripada ini diisi non-NU, lebih baik yang isi orang NU. Monggo Bapak Ibu cari info lebih lanjut, kalau ada sanak saudara, tetangga mau cari kuliah, ditawari UNU Jogja, gedungnya magung-magung. Saya tuh bangga ngomong, karena bukan punya saya, itu punya Bapak Ibu Sedanten. Judulnya NU, Bapak Ibu Sedanten, berarti itu milik bersama. Wonten lift, wonten eskalator, full AC, studio podcast, studio musik, boleh ada untuk 1000 orang, 9 lantai, lengkap Bapak Ibu Sedanten. Coba dicek, itu kampusnya sering ngadain pameran dan lain-lain. Jadi Gus dalam soan itu tadinya mau minta tolong jenengan. Gus kan jamaahnya banyak, mau dikasih tahu ada kampus menarik loh di Jogja. Ternyata disuruh langsung promosi. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Yang kedua, ini nyuwun pangestunya ternyata tidak hanya ke Gus Idam, ini ada ribuan jamaah. Saya sangat percaya kalau kita dalam 3 tahun progresnya signifikan, pasti itu karena banyak yang mendoakan. Malam ini dalam bersyukur saestu, alhamdulillah ini doanya kayaknya melimpah ruah. Mugi-mugi UNU Jogja makin maju, berkah, maslahat. Jadi Bapak Ibu mboten ragu meleh, jadikan kampus-kampus UNU bebas tepung dimawon kathah nggih. Salah satunya UNU Jogja. Jadikan lembaga pendidikan NU sebagai pilihan utama Bapak Ibu sedanten. Insya Allah boten kalah. Maka upami lewat Jogja, lokasinya itu di Ring Road 9 lantai dan akan dibangun gedung-gedung yang lain. Niko mawon Gus Idam. Oh ada sedikit aja. Saya itu sering diminta ngisi di Aliyah. Saya kan nanya, mau masuk mana? Kebanyakan masuk studi Islam. Bagus kan? Saya penasaran, kenapa? Oh, alasannya dakwah Islamiyah. Nah, ini saya ingin sharing Bapak Ibu sedanten, dakwah Islamiyah kok menurut kami itu tidak harus selalu mengambil jurusan Islam. Bapak Ibu lihat bioskop, isinya kalau nggak hantu-hantuan, umbaran seksualitas, kekerasan, itu karena para santri nggak ngambil sinematografi. Saya yakin kalau santri itu ngambilnya sinematografi, filmnya itu ada unsur edukasinya. Kalau misalkan ngambil IT, bikin kayak Google begitu, diklik kata korupsi, semua dalil korupsi keluar. Ngambil arsitek, yang dibangun tuh masjid-masjid megah, yang hebat begitu. Bu, Bapak Ibu kalau punya putra-putri, suruh ngambil fashion design. Misinya menjilbabi perempuan Indonesia. Lo kan saya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semua ilmu menika saya dan bisa dipakai untuk dakwah Islamiyah. Tidak harus selalu mengambil syariah, dakwah, tarbiyah. Itu bagus, tapi nampaknya semua NU ngambilnya itu. Jadi kita nggak punya yang ahli kedokteran, ahli nuklir. Insya Allah kalau Bapak Ibu dorong anak-anak untuk kemana-mana, besok peradaban Islam, peradaban NU kembali jaya. Mohon maaf, upami wonten klentak-klentu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajak umroh nggo mobil-mobilan dhewe. Dadi ning Mekah itu lan mobil-mobil Mekah paling dianggap ini.
Oke. Terus saya minta tolong pomongan ben malam Jumat ini mulai belajar tertib disiplin ngono, jamaah iki rapi ngono ya. Sofe iki rapi, diri-diri ngono. Jadi kita itu membaca sholawat iki genayem ngono. Sing ning kono iki rapi ngono. Terus iki wis apik iki, lanang karo lanang, wedok karo wedok ngono. Tapi lanang kudu banget dikengken aja dikuasai mak-mak kabeh ya. Lanang gak ono nggen. Heeh. Sing rukun terus sing rukun sing tertib, kebersihannya dijaga, aja rohot-rohot dan jangan membuang pembalut di toilet. Nek nyumpeti repot. Wis pembalute iki murah. Pun ngoten mawon mboten usah kata-kata. Engko dilanjutne sholawat terus mahal qiyam mungkin donga bareng-bareng. Matur suwun Pak Rektor dan jajaran UNU Jogja matur suwun ngapunten ingkang kathah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassas bi syarafil afqar fi kulli maudinin mimma dzkurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wasakiku ursi irsadika li ahli bidadik sayyidil kaunain wa asrafis taqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajalil khasais Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati rabbi min ahbabi Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabil karim wa natawassalu ilaika bi syarwi maqamil azim antulahiduna fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfaduna fi jami'i adwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antubalighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadal habibi hoyata amalina wa tataqabbala minna man harakna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadal habibi minal hadirin wa bi taraiki tibaihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal muaddin wa li ahdika minal hafidin Allahumma inna lana atma'an fi rahmatil khasati wa la tuhrimna wa dununan jamilatan hiya waslatuna ilaika fala tuqayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustasbi'in an tuqabbilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa anta jalamin man nasara hadal habiba wa wazarah wa lahu wa dhaharah wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhadihi auladana wa walidina wa ahla kudrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayadatinil qawimi fi jami' aqdari mansurah wa ma'lima islami wal imani bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah waqsifillahu makurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin wansur rahmataka ala ibadika mu'minina ajma'in waqfi saral mutadina wad dolimin wabsudi adla biladil haqqi fi jami'in nawahi wa aqdar wa ayyidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin ala mu'alidina minal munafiqina wal kufar waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa bil khirzil makim minad dunubi wal khotoya wa adimna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi khidmatika qaimin wa idza tawafaitana fatawaffana muslimina mu'minin wahtim lana minka bi khairin ajma'in wa sholli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sehat panjang umur selamat mugi dalem lan beto berkah ingkang kathah. Al-Fatihah. Saking kula ngapun
wonten ingkang kathah yang sing antos-antos sing tertib dan dijaga kebersihannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.